Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Mardiana dari kelas 4A reguler siang NIM 1911078, mahasiswi STIA Satya Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ekologi terlebih dahulu. Pengertian ekologi, istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos berarti rumah atau tempat tinggal, lebih tepat jika dikatakan sebagai tempat atau lingkungan di mana organisme itu hidup atau berdiam. Logos berarti ilmu. Next, selanjutnya, pengertian ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi atau tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya. Asas-asas dasar ekologi yang pertama yaitu asas interdependensi, merupakan ketergantungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. 2. Asas perubahan berbunyi bahwa segala sesuatu itu akan mengalami perubahan atau lingkungan dinamis. 3. Asas evolusi bahwa segala sesuatu perubahan terjadi secara bertahap. Tidak ada perubahan yang bersifat meloncat, ada proses-proses yang mendahulunya namun tidak nampak. Dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem, yaitu 1. Ekosistem atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu diproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. 2. Ekosistem atau lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiah yang akan mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi antara lain 1. Lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia, karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan mempertahankan diri, dan lain-lain. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia, bentuk daratan, bentuk cair, kesuburan tanah dan mineral, iklim, bentuk-bentuk fisik perbatasan negara, dan ukuran wilayah negara. 2. Sumber daya dan kekayaan alam. Sumber daya alam. Sejak awal, kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dan melakukan berbagai adaptasi. A. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terhadap di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. B. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam sumber daya alam, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi, maksudnya cair maupun padat, yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. 3. Penduduk. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai faktor produksi. Faktor sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi menurut Profesor Fred W. Rix. Kondisi keadaan penduduk, keadaan ekonomi, sosial, budaya dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan. Fenomena sosiologis banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralik karena heterogenetis masyarakat kita integritasnya lemah. Ingin memisahkan diri masyarakatnya rentang kendali pemerintah sangat jauh. 2. Struktur sosial. Solidaritas mekanisme yang masih banyak persamaan-persamaan kerja di dalam masyarakat pedesaan. B. Solidaritas organis. Sudah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak, perkotaan masyarakat, polarisasi pekerjaan sangat banyak. 3. Sistem ekonomi di dalam suatu negara. A. Sistem ekonomi Pancasila. Patrilinear distrik, pertimbangan keluarga lebih diutamakan, nepotisme, setara menyelenggarakan ekonomi dalam suatu negara, daya beli masyarakat, income masyarakat, peredaran uang, potensi sumber daya alam.
4. Ideologi. Fungsi ideologi dalam masyarakat yaitu fungsi integrasi yang mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat, harus mampu disadari. 2. Fungsi sebagai penataan tujuan bersama. 3. Fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dan yang terakhir ialah sistem politik. Pengaruh politik terhadap ekologi pemerintahan membahas politik tidak lepas dari pemerintahan. Lebih khusus lagi dalam pemerintahan Indonesia. Kita ketahui bahwa sistem politik yang dianut suatu negara mau tidak mau harus akan berpengaruh ke dalam lingkungan pemerintahan negara tersebut. Begitu pula di Indonesia, sistem multipartai yang dianut negara kita pasti akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Bagaimana tidak, parlemen diduduki oleh orang-orang yang berasal dari partai politik, maka tidak heran jika kebijakan yang dikeluarkan akan selalu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Selanjutnya, ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia. Faktor-faktor ekologis dalam administrasi negara yaitu mencakup faktor geografis, faktor penduduk, faktor kekayaan alam, faktor ideologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor kekuatan militer. Yang pertama yaitu letak geografis dan bentuk serta kondisi geografis. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara, yaitu A. Pengaruh letak geografis dan bentuk serta kondisi geografis terhadap administrasi negara. Untuk melihat pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya. Negara Indonesia terdiri dari kepulauan letak astronominya yang berada di daerah tropik, posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut saat dengan yang lainnya sehingga pulau-pulau tidak terisolasi. Dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Berkembang, pada umumnya belum mampu menggali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karenanya, bantuan asing baik berupa modal maupun tenaga ahli tidak dapat dihindarkan. Demikian pula Indonesia. Untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan pihak asing. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya, kalau ada, terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur diubah menjadi tanaman, padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara dilihat dari beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan presentasi kenaikan yang tinggi dan yang tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan yang sebanding serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat Indonesia. Negara terbesar kelima dalam hal jumlah setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Soviet dengan kenaikan rata-rata 2,32%. Setiap tahun selama 10 tahun terakhir ini telah mendorong pemerintah untuk sekuat tenaga menghambat laju pertumbuhan penduduk. Untuk keperluan ini ditetapkan program-program pemerintah, yaitu program keluarga berencana yang dimulai secara resmi sejak 1969.
2. Distribusi spasial jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang. Artinya penyebaran di berbagai wilayah negara tidak merata sebagai gambaran sejak semula telah didapati kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura yang hanya kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila banyak salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.